Selamat malam Jemaat Lumajang, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada malam hari ini saya akan membawakan renungan yang berjudul Persetujuan dari Tuhan, Peka terhadap kehendak Tuhan. Sebelum saya membawakan firman ini, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan, berkatilah hamba-Mu, berkati hamba agar hamba bisa menyampaikan firman ini sesuai dan seturut kehendak-Mu. Berikan roh dari surga Bapa agar hamba dapat membawakan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat inti dari firman yang akan saya bawakan terdapat dalam Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Apakah ini kehendak Tuhan? Inilah pertanyaan yang sering kita dapati. Sama seperti kita dapat mengembangkan telinga untuk mengenali suara Tuhan. Kepekaan untuk mengetahui kehendak Tuhan juga tersedia bagi orang percaya. Saya menyebutnya adalah persetujuan Tuhan. Ketika Anda merasakan yang ilahi di dalam hati dan mengenai sesuatu, itu adalah kehendak Tuhan. Di dalam Bilangan 22, Balak berusaha menyuap Bileam, sang nabi, untuk mengutuk bangsa Israel. Bileam bertanya kepada Tuhan, apakah ia harus melakukannya? Ketika Tuhan mengatakan tidak, Balak membujuk Bileam dengan uang yang lebih banyak lagi. Nasihat orang bijak, jangan pernah bergerak hanya karena uang yang lebih banyak. Bileam kembali lagi berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan untuk kedua kalinya, supaya mengizinkan dia untuk mengutuk bangsa Israel. Tidak peduli berapa banyak uang yang terlibat, Tuhan tidak akan merubah pikirannya. Bileam yang saya yakin dapat menggunakan uang tersebut berusaha membujuk Tuhan melakukan kehendaknya dan bukan kehendak Tuhan. Ini mengingatkan saya akan betapa banyak orang membuat suatu keputusan sesuai dengan kehendak mereka sendiri dan tanpa persetujuan Tuhan. Mereka berusaha memaksa Tuhan memberkati keputusan atau hubungan ketika ia sudah mengatakan, tidak. Aku tidak percaya pilihan itu benar bagimu. Aku menyediakan seseorang atau sesuatu yang lebih baik bagimu. Seperti Bileam, kita kadang-kadang kembali kepada Tuhan, berusaha mengubah pikirannya. Namun Tuhan sudah menyatakan dengan jelas bahwasannya aku, Tuhan, tidak berubah dan kamu, Bani Yakub, tidak akan lenyap. Di dalam Maleakhi 3 ayat 6. Jika Tuhan tidak berubah, tebak siapakah yang harus berubah? Apakah diri kita sendiri? Terlalu sering kita itu lalai bertanya kepada Tuhan bagaimana perasaannya tentang hubungan kita, investasi keuangan kita, dan keputusan besar yang akan kita buat. Di dalam Amsal 3 ayat 6 mengatakan, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ini adalah pernyataan yang sulit untuk dilakukan kepada kita, diri sendiri, setiap kali kita membawa suatu keputusan terhadap Tuhan. Kita pun sering bertanya-tanya kepada Tuhan, bersediakah Tuhan mendengar kita? Bersediakah Tuhan mendengar doa-doa kita? Ini mengingatkan kepada saya, anak saya Tama. Waktu itu dia berlari-lari di depan rumah. Saya sudah melarangnya, Tama, jangan lari-lari, nanti jatuh. Tama tetap saja berlari. Dia tidak mendengarkan saya. Akhirnya dia pun terjatuh. Waktu dia terjatuh, dia kesakitan, lalu dia datang kepada saya, dia bilang, Mami, au, Mami, au. Lalu saya waktu lihat kakinya, wah ternyata luka di lututnya. Tuh kan, Mami sudah bilang jangan lari, tapi Tama tetap lari. Dia pun memeluk saya dan meminta maaf kepada saya. Dengan cara yang sama, Tuhan berkata kepada Bileam, Bileam, jangan. Kalau kamu pergi, kamu mengabaikan perintahku. Tapi Bileam tetap saja kekeh. Bileam tetap saja mau pergi menurut kehendaknya. Akhirnya Bileam pun terjatuh. Bileam pun merasa kesakitan. Kalau Anda ngotot tanpa persetujuan Tuhan, ia mungkin membiarkan Anda benar-benar untuk mendapatkannya. Ketika kita ngotot kepada Tuhan
kita mau kehendak kita yang terjadi, kita tidak akan tahu apakah itu akan menyakitkan untuk kita. Dan itu akan benar-benar terjadi. Dan itu kesakitan itu pun akan datang pada kita. Di sini ada 2 pertanyaan bagi kita secara pribadi. Kita ingin bergegas-gegas maju atau bersedia dipimpin oleh Tuhan? Bergegas maju itu adalah keinginan daging. Bertumbuh pada kebisingan, aktivitas, persaingan, kesibukan kita. Kita sering mementingkan diri sendiri. Kita selalu bergegas, tergesa-gesa untuk maju melakukan segala sesuatu. Tapi Tuhan mengatakan, saya bersedia memimpinmu. Tuhan memberikan roh kepada kita. Apa itu roh? Roh itu bertumbuh pada keinginan, kesunyian, kesenyapan, dan alkitabiah. Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 46 ayat 11, diamlah dan ketahuilah, akulah Tuhan Allahmu. Daging bertumbuh pada kebisingan dan kesibukan, tetapi roh bertumbuh pada keheningan dan Alkitab. Firman Tuhan mengatakan, banyak orang akan berargumen bahwa mendengarkan suara Tuhan itu sulit. Tapi kita sebagai anak-anak Allah, kita harus memiliki waktu untuk Tuhan. Saya secara pribadi kalau bangun tengah malam, jam-jam 2 atau jam 3 terbangun, saya selalu berdoa, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong kuatkan saya. Berikan saya kekuatan untuk besok atau nanti pagi supaya saya bisa mengurus anak saya atau supaya saya bisa menjadi istri yang baik. Itu adalah komunikasi saya dengan Tuhan. Saya menyempatkan diri kepada Tuhan untuk berdoa. Saya mengajak juga saudara-saudara jika memiliki waktu senggang atau memiliki waktu yang luang, berikanlah waktu itu dengan Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan secara pribadi. Memaksakan kehendak Anda. Jika kita sering memaksakan kehendak-kehendak kita, saya ingat waktu saya kecil, ibu saya sering memberikan saya puzzle. Kami sering bermain puzzle. Dan ketika puzzle itu saya benar-benar memasangnya, saya bilang ini yang benar, ini yang benar. Lalu mama saya bilang, tidak, itu salah, bukan di situ letaknya. Tapi saya memaksa kehendak saya. Dan akhirnya gambar itu pun tidak jadi. Ada lubang dan dari potongan gambar itu sehingga gambar itu pun tidak jadi puzzle yang sempurna. Demikian pula dengan Tuhan. Tuhan berusaha mengatakan bahwa potongan-potongan itu salah, bukan di situ letaknya. Tapi kita sebagai manusia sering memaksakan kehendak kita dan menaruh potongan-potongan itu, sehingga Tuhan memegang potongan-potongan gambar yang hilang. Dalam kehidupan kita pun ada 2 hal ekstrim. Yang pertama adalah rasionalisasi berlebihan, dan yang kedua adalah ekstrim secara mistisisme. Apa itu ekstrim pertama, yaitu rasionalisasi berlebihan? Kita berkata kepada Tuhan, Engkau perlihatkan dahulu Tuhan, kemudian aku akan pergi. Namun Tuhan berkata kepada kita, Engkau pergi dahulu, dan aku akan memperlihatkannya. Itu adalah rasionalisasi yang berlebihan. Dan yang kedua, ekstrim rasionalisasi mistisisme. Itu adalah berbuat salah pada sisi atau sama dengan mengabaikan realitas sepenuhnya. Segalanya menjadi saya benar-benar merasa dipimpin, atau Tuhanlah yang menyuruh saya. Tidak ada yang salah dengan perasaan dipimpin oleh Tuhan. Kita memberikan semuanya kepada Tuhan. Kita tidak mengikuti kehendak kita sendiri. Mengalami bimbingan Tuhan. Di sini pun ada 7 cara bagi kita sebagai orang-orang percaya yang peka untuk dapat benar-benar mengalami bimbingan Tuhan untuk mengetahui kehendak Tuhan. Yang pertama, keyakinan batin.
Yang kedua, peneguhan Alkitab. Yang ketiga, peneguhan profetik. Keempat, nasihat ilahi. Kelima, keadaan. Keenam, damai sejahtera dari Tuhan. Dan yang ketujuh, penyediaan. Mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama, keyakinan batin. Keyakinan batin ini seringkali terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita mau melakukan suatu hal, tapi ada Roh Kudus yang berbicara dalam hati kita. Jangan lakukan itu. Itu tidak baik. Nah, itulah yang disebut oleh keyakinan batin. Dan yang kedua adalah peneguhan Alkitab. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Kiranya saudara-saudara setiap hari menyempatkan diri untuk membaca Alkitab, karena dari Alkitab situlah Tuhan berbicara kepada kita melalui hati kita, melalui Alkitab kepada kita di dalam hati kita. Yang ketiga adalah peneguhan profetik. Melalui perkataan profetik atau nubuatan dari orang lain, Tuhan dapat meneguhkan apa yang Ia sudah katakan. Khotbah profetik dan tampak seolah pengkhotbah telah mengintip kehidupan Anda. Di dalam 1 Korintus 12 berbicara bahwa 9 karunia Roh Kudus. 2 dari karunia tersebut, karunia nubuat dan membedakan orang, dapat membantu Anda mengetahui arah yang benar dan mana arah yang salah. Secara tidak sadar, mungkin kalau kita pergi ke gereja, kita mendengarkan khotbah, secara tidak sadar, khotbah yang dibicarakan oleh sang pembicara itu mengena di hati kita. Itu adalah peneguhan profetik. Tuhan berbicara kepada sang pengkhotbah untuk menyampaikan apa yang kita inginkan. Walaupun sebetulnya pengkhotbah itu tidak tahu apa masalah kita, apa problema kita, tapi Tuhanlah yang menggunakan pengkhotbah itu untuk menyampaikan firman-Nya bagi orang-orang atau bagi kita yang mendapati suatu masalah. Dan yang keempat adalah nasihat ilahi. Di dalam Amsal 11 ayat 14 mengatakan, jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah suatu bangsa. Tapi jikalau penasihat itu banyak, keselamatan ada. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut jalan orang fasik. Sebelum Anda membuat sebuah keputusan besar, mungkin kita mempunyai teman-teman, kita bisa sharing ke teman-teman kita bisa sharing ke orang tua kita apa masalah kita. Di sini adalah nasihat ilahi. Tuhan berbicara melalui teman-teman kita, Tuhan berbicara melalui orang-orang di sekitar kita, suami kita atau istri kita. Dan kita pun akan mendapatkan hikmat atau kita pun akan mendapatkan kunci dari jawaban masalah-masalah kita melalui orang-orang tersebut. Dan yang kelima adalah keadaan. Ada kalanya Tuhan akan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup Anda untuk membuat Anda di dalam keadaan yang sulit. Nah, di sini Tuhan mungkin memberikan keadaan yang sulit, keadaan yang susah, itu akan supaya untuk merubah hidup kita, supaya untuk membuat kita menjadi lebih baik. Yang keenam, damai sejahtera dari Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat 15 mengatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu. Walaupun segalanya tampak bagus dan kedengaran baik, selalu terapkan ujian di damai sejahtera. Mungkin perlu eksperimen melalui berbagai metode untuk menguasai ini, tetapi belajar mempercayai barometer dalam hati Anda akan membantu Anda menghindari kesukaran pada masa-masa depan. Dan yang terakhir adalah penyediaan. Ingatlah pepatah yang mengatakan, kemana Tuhan menuntunmu, Ia akan menyediakan. Di mana kamu berada, Tuhan akan menyediakan. God will provide everything you need. Tuhan selalu memberikan apa yang kita butuhkan.
apabila kita percaya kepadanya, apabila kita bersedia mendengar semua yang Dia katakan kepada kita. Tuhan juga memberikan ayat di dalam Mazmur 37 ayat 25. Mungkin kita sering sekali mendengarnya. Yaitu, tidak pernahkah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tuhan pasti akan memberikan, Tuhan pasti akan menyediakan apa saja yang kita butuhkan. Sebagai kesimpulan, saya merasa penting bagi Anda untuk menyadari bahwa walaupun Tuhan akan memilih cara apapun untuk menjawab doa Anda, Ia mungkin memakai lebih dari satu cara untuk meneguhkan firman-Nya. Kiranya firman yang saya bawakan pada malam hari ini bisa menjadi pedoman dan bisa menjadi nasihat bagi kita semua di Jemaat Lumajang. Terima kasih untuk kesempatannya. Tuhan memberkati kita. Amin.